Hai guys, balik lagi di Casey Fit Channel. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara agar bisa menaikkan berat badan dan 100% pasti berhasil. Nah, sebelum memasuki topik pembahasan, mohon teman-teman untuk support Casey Fit Channel dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notification bell agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Dan buat teman-teman jangan lupa juga check out video aku yang lainnya. Semoga video-video yang aku sharing kepada teman-teman selalu bermanfaat. Oke? Nah, bicara soal berat badan, masih banyak banget teman-teman di luar sana yang masih banyak ngeluh bahwa mereka nggak bisa menaikkan berat badan mereka, dan juga mereka udah makan banyak, tetap aja berat badan mereka nggak naik-naik. Nah, di video kali ini aku bakal nge-share tips ke kalian gimana caranya ngenaikin berat badan dan 100% kalian bakal berhasil. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, tips yang pertama adalah kalian harus surplus kalori. Surplus kalori itu apa? Surplus kalori itu artinya kondisi di mana kalori yang kalian konsumsi sehari-hari itu melebihi TDII kalian atau jumlah batas kalori harian kalian. Nah, jumlah batas harian kalori ini bisa berbeda-beda tergantung aktivitas kalian masing-masing. Misalkan di hari itu kalian tidak terlalu banyak aktivitas, maka kebutuhan kalori harian kalian mungkin akan lebih rendah ketimbang kalian banyak melakukan aktivitas. Nah, kalian harus tahu seberapa besar batas kalori harian kalian untuk diri kalian masing-masing. Nah, ketika kalian mengonsumsi surplus kalori, sudah pasti tubuh kalian akan mendeteksi bahwa kita ini kelebihan energi, kelebihan kalori. Makanya tubuh kita akan membuat suatu adaptasi baru, yaitu dengan cara menaikkan berat badan kita. Nah, dari situlah makanya kita akan dapat menaikkan berat badan kita. Tanpa surplus kalori, cara apapun yang kalian pakai akan sia-sia. Kalian tidak akan bisa naikkan berat badan kalian. Nah, jadi cara yang pertama yang paling krusial adalah surplus kalori. Oke, cara yang kedua adalah kalian harus memenuhi 3 makronutrisi yang paling utama, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kita semua sudah tahu bahwa karbohidrat adalah sumber energi kita untuk beraktivitas sehari-harinya. Tanpa karbohidrat mungkin sebagian orang akan merasa lemas, akan merasa tidak berenergi, capek, dan lain sebagainya. Nah, karbohidrat bisa teman-teman dapatkan dari nasi putih, nasi merah, jagung, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah protein. Nah, protein mungkin kebanyakan orang hanya berpikir bahwa protein itu adalah makronutrisi yang hanya diperlukan ketika orang tersebut beraktivitas melakukan olahraga fitness atau bodybuilding. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar, ya. Semua orang di dunia ini memerlukan yang namanya protein. Jadi nggak cuma bodybuilder doang, nggak cuma fitness mania doang yang memerlukan protein, ya. Jadi semua orang harus memenuhi yang namanya kebutuhan protein mereka. Untuk ukuran orang normal biasanya kebutuhan protein mereka adalah 1 kali berat badan. Berarti misalkan berat badan kalian 60 kilo, berarti kalian butuh 60 gram protein per harinya. Oke, nah apa sih kelebihan protein ini kalau kalian cukupi? Banyak banget orang yang masih belum tahu bahwa ketika kita memenuhi kebutuhan protein kita, yang pertama, protein itu bisa membantu tubuh kita lebih berenergi selain dari karbohidrat. Oke, jadi protein ini dapat membantu misalkan ketika kita lagi
kurang dalam mengkonsumsi nasi misalkan. Jadi kalau kita memenuhi kebutuhan protein, tubuh kita juga akan lebih berenergi dan menggunakan protein ini sebagai energi di samping dari karbohidrat. Yang kedua, dapat membuat kita kenyang lebih lama. Nah, ini adalah kuncinya dari para orang-orang fit di luar sana yang menjaga diet ketat mereka. Nah, diet mereka yang mereka lakukan itu biasanya sangat tinggi dalam protein. Makanya mereka sangat jarang mengeluh bahwa diet itu sangat tersiksa, diet ini membuat mereka lapar dan lain sebagainya, karena mereka mencukupi kebutuhan protein mereka. Jadi mereka dapat kenyang lebih lama. Oke. Yang ketiga adalah lemak. Nah, mungkin ketika teman-teman mendengar yang namanya lemak, di pikiran teman-teman adalah suatu zat yang sangat-sangat jahat yang harus disingkirkan. Ya memang dalam kondisi tertentu lemak itu memang harus kita buang, harus kita cut, harus kita hindari. Tetapi di sisi lain, lemak itu ada yang namanya lemak baik. Jadi nggak cuma lemak jenuh aja. Nah, kalian harus juga memenuhi kebutuhan lemak baik kalian untuk menjaga metabolisme kalian agar tetap berjalan dengan lancar, agar proses diet kalian juga berjalan lancar. Mungkin teman-teman belum tahu, tubuh kita dalam memfungsikan metabolisme tubuh kita agar selalu stabil itu adalah peranan lemak. Ya, mungkin teman-teman belum tahu, jadi di sini aku memberi tahu ya. Nah, jadi 3 makronutrisi ini terutama karbohidrat, lemak, dan protein harus teman-teman penuhi. Yang selanjutnya adalah mikronutrisi, yaitu serat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada yang bertanya, "Bang, saya nggak bisa makan sayur nih, nggak bisa sama sekali." Sayur dan buah itu bisa saya katakan 11-12, jadi hampir sama ya, hanya perbedaannya adalah di kalori. Mungkin buah memiliki kalori yang sedikit lebih tinggi daripada sayur, tetapi menurut saya kalau memang teman-teman nggak bisa mengkonsumsi sayur, diganti dengan buah aja ya, secukupnya. Oke. Nah, jadi serat juga berperan penting dalam kalian proses untuk menaikkan berat badan kalian. Kenapa? Bisa teman-teman rasakan kalau misalnya di makanan sehari-hari teman-teman itu sangat sedikit mengandung serat atau tidak ada serat sama sekali. Teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya sembelit, ya, perut kembung, susah BAB dan lain sebagainya. Nah, disitulah peranan serat agar tubuh kita lebih bisa untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi sehari-harinya maupun nutrisi-nutrisi yang tidak terpakai lagi agar bisa dibuang dengan lancar di tubuh kita. Nah, jadi jangan meremehkan hal-hal kecil seperti serat, seperti lemak baik dan lain sebagainya. Itu bisa sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, hal yang selanjutnya adalah cobalah untuk latihan beban atau weightlifting atau resistance training dan lain sebagainya agar massa otot di tubuh teman-teman itu sedikit lebih tinggi daripada teman-teman tidak melakukan olahraga sama sekali. Nah, tujuannya di sini adalah tentunya teman-teman nggak mau yang naik itu adalah lemak sepenuhnya. Teman-teman pasti nggak mau dong kalau misalkan udah naik berat badan nih, tapi yang naik adalah 100% lemak. Kita tahu dong kalau misalkan orang gemuk, orang berisi yang isinya lemak semua itu seperti apa ya. Tentunya kita semua pengen yang namanya good looking, yang namanya penampilan yang bagus. Nah, disinilah peranan kita latihan otot, latihan beban ya, agar tubuh kita lebih kencang, agar tubuh kita lebih fit lagi ketimbang kita enggak olahraga sama sekali. Nah, anjurannya adalah kalau misalnya teman-teman tidak bisa setiap hari,
minimal 3 kali lah seminggu ya, agar semua body part, semua bagian tubuh dari atas sampai bawah itu semuanya sudah terlatih dengan baik dalam jangka waktu 3 hari kali seminggu ya. Kalau misalkan nih ada yang nggak bisa, ya anggaplah setidaknya kita sekali aja seminggu kita melakukan yang namanya olahraga fitness ya. Jangan enggak sama sekali. Bohong jika teman-teman enggak punya waktu sama sekali untuk melakukan latihan olahraga ya. Nah, jadi mungkin segini aja tips dari saya, sudah mencakup kesemuanya yang teman-teman perlukan untuk menaikkan berat badan ya. Kalau misalkan ada yang belum berhasil, mungkin ada yang teman-teman lewati, jadi jangan lupa untuk diperiksa lagi, dipelajari lagi apa yang kurang, apa yang belum, dan lain sebagainya ya. Saya doakan semoga teman-teman berhasil untuk menaikkan berat badan kalian. Jangan lupa komen di bawah kalau teman-teman ada saran-saran, ingin dibuatin video apa, atau ingin sharing lebih lanjut, boleh komen di bawah, dan follow IG aku di @kc_willy00. Oke, see you next video guys. Semoga berhasil. Thank you so much for watching. Goodbye.